perjalanan. Ya, teman-teman semua udah melihat kan bencana-bencana dan kejadian-kejadian peristiwa apa aja yang terjadi di pesisir laut di Indonesia ini. Banyak sekali, seperti tadi ditunjukin video tsunami, video gempa bumi, habis itu video erosi, abrasi, semuanya dan lain-lainnya. Nah, terus kita sebagai oceanographer ini, kita ngapain sih? Alias, gunanya kita apa? Nah, saatnya kali ini aku mau ngebahas mengenai mitigasi bencana pesisir laut. Nah, di sini kita sebagai seorang oceanographer melihat nih, meninjau dari segala sisi. Dari segala mitigasi, sisi resiko, cara menghitungnya, dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya aku kenalan dulu nih. Sebelumnya kenalin, nama aku Tegar, aku dari Oceanography 2019. Aku ngebuat video ini buat sama-sama sharing mengenai tentang mitigasi bencana pesisir. Nah, di sini aku mau ngebahas yang aku paham aja. Oke, jadi kita langsung aja ya ke pembahasan kita kali ini. Nah, yang pertama aku mau bahas yaitu tentang mitigasi. Yang aku tahu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penundaan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, bencana alam ini tuh nggak bakal bisa tuh teman-teman kita hentikan, tapi kita cuma bisa menghindari dan mengurangi dampak yang timbul. Nah, dengan cara kita harus mempersiapkannya lebih dini agar kita tidak terkena bencana. Oleh karena itu dibuatlah namanya mitigasi bencana. Nah, sebelum kita lanjut mengenai pengertian-pengertian lain, ada 3 pokok pengertian yang penting banget menurut aku, yaitu mengenai mitigasi, adaptasi, dan bencana. Mitigasi ini apa sih sebenarnya? Mitigasi ini tuh upaya untuk mengurangi resiko, dampak buruk, atau hal yang tidak diinginkan dari peristiwa yang umumnya akan terjadi, yaitu bencana alam. Lalu, itu mitigasi. Lalu gimana adaptasi nih? Adaptasi itu seperti pada umumnya yang kita tahu. Kalau adaptasi itu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan dan merespon perubahan agar kita tetap bertahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu definisi mengenai bencana. Bencana itu peristiwa alam yang atau dapat juga disebabkan oleh manusia menjadikan perubahan bentuk fisik. Jadi ini karena bencana dia punya dampak, yaitu terjadi perubahan fisik. Seperti contohnya video yang di awal tadi. Kalau misalnya ada tsunami itu bencana kan, dan dia itu merusak segala yang ada di pesisir laut gitu. Nah, menurut BNPB pada tahun 2022, BNPB ini sudah melakukan riset dan juga menghimpun data-data bencana yang ada di Indonesia dan menghasilkan data seperti pada grafik tersebut, di mana pada tahun ini didominasi oleh bencana gempa bumi. Nah, untuk perencanaan mitigasi bencana sendiri, itu tuh ada 6 teman-teman. 6. Yang pertama itu caranya identifikasi dulu nih daerah bencananya. Daerah ini termasuk daerah yang rawan bencana atau tidak. Terus habis itu melakukan studi kelayakan program dengan menganalisis dampak lingkungannya. Apakah dengan membangun bangunan di sini akan menghasilkan dampak yang bagus atau tidak, atau bagaimana? Itu kita harus menganalisis. Nah, selanjutnya ada keterpaduan program antar sektor. Jadi setiap sektor pembangunan tuh dipadukan, apakah ini padu atau tidak. Terus lanjut ke keamanan hunian masyarakat pesisir, pengembangan program dengan meminimalkan risiko, dan yang terakhir adalah penggunaan ruang untuk sesuai dengan karakteristik. Jadi ruang yang kita akan bangun atau ruang yang kita akan gunakan itu harus sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kita tidak bisa beda gitu, menyeleweng dari karakteristiknya di setiap penggunaan ruang. Karena kita sudah banyak mempelajari mengenai tadi bagaimana caranya, artinya mitigasi dan semuanya, kita juga mempelajari nih cara mengidentifikasi daerah bencana. Ada 3, analisis bahaya, analisis tingkat kerentanan, analisis tingkat ketahanan. Nah, ketiga analisis ini tuh digunakan untuk identifikasi daerah bencana, apakah daerah ini bencananya tinggi atau tidak.
Karena untuk memproyeksikan ke depannya itu apa langkah mitigasi yang benar dan bagaimana cara memitigasi semua yang ada di daerah itu agar tidak terjadi dan tidak memakan korban yang banyak. Lalu terdapat dua bentuk mitigasi, yaitu non-struktural dan struktural. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya struktural itu dia ngebentuk bangunan, kalau non-struktural dia melakukan pembuatan kebijakan, melakukan hal-hal yang tidak membangun. Nah, seperti contohnya, aku punya 3 contoh untuk non-struktural, yaitu kebijakan pembangunan terpadu, rekayasa cuaca, dan peraturan perundang-undangan. Ketiga ini dikatakan non-struktural karena termasuk mitigasi yang tidak membangun bentuknya. Dan itu bentuknya adalah himbauan dan semuanya. Lanjut, untuk bentuk mitigasi struktural, ini kita tahu teman-teman ada 3. Ada contohnya itu groin, breakwater, dan sediment trap. Nah, untuk groin ini, seperti teman-teman kita pernah lihat juga ya waktu di itu bangunan pantai untuk menahan semuanya, menahan air laut, menahan arus dan kawan-kawannya. Lalu untuk breakwater sama seperti groin tapi dalam bentuk yang berbeda. Dan untuk sediment trap ini kita bisa menggunakan versi ilmiahnya, yaitu menggunakan seagrass atau lamun. Lamun di sini kan punya punya bentuk seperti tumbuhan dan batang dan akarnya itu bisa menangkap sedimen. Jadi seperti itu untuk bentuk mitigasi yang struktural. Oke, sekian aja yang aku tahu mengenai mitigasi bencana pesisir laut. Kalau misalnya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin informasi nih mengenai mitigasi bencana, boleh banget kita diskusi bareng-bareng agar kita sama-sama saling mengerti. Sekian aja dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan video tugas-tugas yang lainnya. Dadah!